إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, kita sekarang masuk hadis yang ke-19 ya. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, aku pernah berada di belakang Nabi SAW suatu hari, maksudnya dibonceng ya, di atas keledai. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, kamu akan dapatkan Dia di hadapanmu. Apabila kamu mintalah kepada Allah saja. Dan kalau kamu mau minta tolong, minta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah saja. Ketahuilah bahwasanya umat manusia kalaulah bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat dan kertas telah kering. Artinya semua sudah ditakdirkan. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Sementara dalam riwayat selain Tirmidzi, itu riwayat Abu Ya'la, Nabi bersabda, jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Kenalilah Allah saat senang
niscaya dia akan mengenalimu saat susah. Ketahuilah, sesuatu yang telah takdirkan tidak akan menimpamu, itu tidak akan menimpa kamu. Dan sesuatu yang telah ditakdirkan pasti menimpamu, tidak akan meleset darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang setelah kesabaran. Dan bahwa jalan keluar dari kesulitan itu adanya bersama kesusahan. Dan bahwasanya setiap kesulitan akan ada setelahnya kemudahan. Hadis ini ibu-ibu sekalian dikeluarkan Imam Ahmad juga dalam musnadnya. Dan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ini gurunya Syekh Albani, ya. Kita syarah sedikit demi sedikit, Ibu-ibu. Abdullah bin Abbas ini seorang sahabat yang mulia. Beliau sahabat yang didoakan oleh Rasulullah ya supaya difaqihkan dalam agama dan diajarkan tafsir. Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Makanya subhanallah, kefaqihan Ibnu Abbas luar biasa. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas, Masya Allah. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat tua, ya. Beliau memuji Ibnu Abbas, kata beliau, "Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma asyarana minna ahad." Kalaulah Ibnu Abbas itu seumur dengan kita, tidak ada seorang pun yang bisa menyaingi Ibnu Abbas dalam ilmu. Ya, makanya Ibnu Abbas disebut oleh para ulama habru hadhil ummah, ulamanya umat Islam, karena saking luasnya ilmu beliau. Ya. Semoga Allah meridainya. Kata Ibnu Abbas, aku pernah berada dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ibu-ibu, ya, ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng seorang anak, ya, anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas itu, di atas keledai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kesempatan ini untuk memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas. Maka dari itulah, ya, seorang guru, seorang ustadz berusaha untuk menggunakan kesempatan-kesempatan, ya, dalam rangka mengajarkan ilmu. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Hai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat." Dan ini kalimat-kalimat yang kalau kita perhatikan, Bu, kalimatnya sedikit tapi maknanya luar biasa sekali. Ini yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek tapi maknanya sangat luas dan dalam. Dan itu merupakan keistimewaan yang Rasulullah berikan, ya, diberikan oleh Allah, ya. Disebut dalam hadis, "Fuddiltu 'alal anbiya bisittin." Aku diunggulkan oleh Allah di atas seluruh nabi dengan 6. Yang pertama kali apa kata Rasulullah? Bijawami'il kalim. Dengan jawami kalim. Itu ucapan yang pendek tapi maknanya sangat dalam dan luas. Kata Rasulullah SAW, ihfadillah, jagalah Allah. Apa maksudnya menjaga Allah, Pak? Apakah Allah butuh penjagaan manusia? Ya enggak lah, Pak. Allah tidak membutuhkan penjagaan manusia, Pak. Akan tetapi ditafsirkan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Ai ihfadh awamirahu wa nawahiyahu
wa hududahu. Artinya jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Ya. Apa perintah Allah contohnya yang harus kita jaga? Banyak, Pak. Sholat. Kita jaga sholat kita, jangan sampai kita lalaikan. Kita jaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Kita jaga juga kekhusyuannya. Ya. Demikian pula menjaga ibadah puasa kita Ramadan. Demikian pula ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah jaga. Iya. Yang kedua, larangan. Jaga, jangan sampai kita langgar. Semua yang Allah larang jangan ya kita remehkan, Pak. Karena kalau kita meremehkan larangan, itu artinya kita akan jatuh kepada larangan tersebut, Pak. Biasanya seperti itu. Ya. Yang ketiga, batasan. Di sana ada batasan-batasan yang harus kita jaga, tidak boleh kita lebihkan. Dalam ibadah ada batasannya. Ya. Dalam makan, dalam minum dan yang lainnya. Nah, kalau kita menjaga ya perintah-perintah Allah, menjaga larangan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, apa pahalanya, Pak? Apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, yahfadzka, Allah akan jaga kamu. Allah akan menjaga kamu. Apa yang dijaga oleh Allah dari kita? Kalau kita menjaga perintah Allah, Pak. Kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Dijaga apanya? Yang pertama kata Ibnu Rajab, ya. Yang pertama dijaga harta kita dan badan kita. Iya. Antum yang suka mengeluarkan zakat dari hartanya, insya Allah itu harta akan dipelihara oleh Allah, bahkan diberkahi, Pak. Antum yang suka sedekah, mengeluarkan hak harta buat fakir miskin, itu harta antum pasti dijaga sama Allah, diberkahi. Iya. Dijaga badan kita juga. Kalau kita melaksanakan perintah, menjauhi larangan, insya Allah, Pak, badan kita pun terjaga. Kalau antum misalnya ya sholat 5 waktu, sholat tahajud dan yang lainnya, insya Allah itu sehat, Pak, untuk badan kita. Ya, bahkan ada sebuah penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa ya di kepala kita itu ada salah satu saraf yang kalau kita sujud, darah akan mengalir ke situ, Pak. Dan itu menyebabkan ya fungsinya menjadi luar biasa. Demikian pula puasa itu Masya Allah. Ternyata para peneliti, para ilmuwan mengatakan bahwa puasa itu detox. Ya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi kalau kita ngikutin sunnah Rasul ya. Gimana cara tidurnya Rasulullah. Rasulullah kalau tidur itu di awal malam. Beliau tidur di atas rusuk yang kanan. Ternyata itu secara kesehatan luar biasa loh, Pak. Rasulullah makan dengan pakai tangan. Ya. Rasulullah SAW, saudaraku seiman, mengajarkan kita tata cara hidup yang sehat. Nah ini saudaraku sekalian. Tapi bukan berarti ya orang yang sakit-sakitan itu, ini tandanya nggak menjaga Allah, bukan. Nabi Ayub sakit 16 tahun. Ya. Justru sakit itu menggugurkan dosa. Kemudian dijaga apa lagi? Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, dijaga saat sakaratul maut. Ketika kita sakaratul maut, saat itu kita sangat lemah.
Sementara setan mengeluarkan semua kemampuannya untuk menggoda kita, Pak. Maka saat sakaratul maut itu Allah jaga. Sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wafat di atas husnul khatimah, itu yang kita inginkan, Pak. Iya. Demikian pula dijaga kita pada agama kita dan akhirat kita. Subhanallah, penjagaan Allah itu luar biasa. Maka kalau kita ingin dijaga oleh Allah, jagalah Allah. Itu dengan cara menjaga perintahnya, menjaga larangannya, dan menjaga apa? Batasan-batasannya. Kemudian Rasulullah bersabda, ihfadillah tajidu tujahaka. Jaga Allah, kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Artinya Allah akan senantiasa membantumu dengan taufiknya. Allah akan memperhatikan kamu dengan inayahnya. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada siapa? Allah. Ibu-ibu sekalian, minta kepada makhluk boleh tidak? Hah? Minta kepada makhluk boleh nggak? Boleh. Waduh, kalau dikatakan boleh secara mutlak ini bahaya nih. Iya. Minta kepada makhluk itu ada perinciannya. Pertama, meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya. Di mana hanya yang mampu siapa? Allah saja. Contoh misalnya meminta kesembuhan. Sementara yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Maka ini hukumnya apa? Syirik. Ya. Syirik ini. Syiriknya bukan syirik kecil, Mas. Syirik besar itu. Ya. Ibu datang ke kuburan minta kepada makhluk, pada yang sudah meninggal. Ya. Adapun kalau meminta dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya. Meminta kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu apa? Melakukannya. Maka pada asalnya tidak boleh juga. Karena Rasulullah SAW melarang kita minta-minta. Ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalatha. Hai Qabisah, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali untuk 3 orang saja. Yang pertama, rajulun tahammala hamalah, orang yang mendamaikan 2 kabilah dan dia harus menanggung semua kerugian-kerugian. Maka dia boleh minta-minta. Yang kedua, orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Boleh minta-minta. Yang ketiga, orang yang miskin dan disaksikan oleh 3 orang yang adil di tempatnya bahwa dia memang betul-betul fakir. Maka orang ini boleh minta-minta. Masih wadhalika ya qabisah fasuhtun ya'kuluhu sahibu suhta. Selain itu hai qabisah, maka itu harta yang haram dimakan. Ya. Jadi minta-minta kepada makhluk pun tercela dalam Islam. Kecuali kalau memang dalam perkara yang makhluk, dalam perkara yang ringan gitu, Pak. Misalnya minta tolong diambilin pulpen. Iya. Boleh saja. Yang jelas minta kepada makhluk, Pak, usahakan hindari. Kecuali kalau memang itu sudah haknya. Seperti istri minta sama suami. Hak istri. Kenapa? Karena hak istri adalah diberikan nafkah oleh siapa? Suami.
Anak minta sama orang tua, ya, itu hak anak memang dalam perkara yang memang itu sifatnya primer, ya. Rakyat minta sama penguasa, ya, hak-haknya boleh, gak masalah. Nah, ini saudaraku sekalian, jadi minta kepada makhluk juga tidak boleh, kecuali yang telah Rasulullah sebutkan tadi, ya, pengecualiannya itu. Makanya kalau ibu suka minta sama teman ibu yang umroh, jangan lupa ya oleh-olehnya, ya, ini termasuk minta-minta loh bu. Belum tentu teman ibu bisa ngasih oleh-oleh buat ibu. Dia aja buat ngasih oleh-oleh buat keluarganya udah puyeng, ditambah lagi ibu minta oleh-oleh lah. Nggak bener, ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Maka Rasulullah SAW, "Idza sa'alta", kalau kamu minta, mintalah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika kabur dari Mesir, sampailah ke sebuah tempat namanya Madian. Ya, dalam keadaan kelaparan sekali. Maka Nabi Musa minta kepada Allah makanan. Sampai minta makan saja kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kepada sesuatu yang kau turunkan kepadaku berupa nikmat. Ya. Kemudian kata Rasulullah, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta bantuan, mintalah bantuan kepada siapa? Allah. Minta bantuan pun sama, ada perinciannya. Minta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang hanya Allah yang mampu, maka ini syirik. Ya. Adapun minta bantuan kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya, ini boleh, kata Syekh Utsaimin. Namun kalau kita melihat pada perbuatan salafus saleh, mereka tetap berusaha tidak minta bantuan kepada siapapun. Sampai Abu Bakar pernah cambuknya jatuh. Beliau tidak minta bantuan sama temannya, tolong dong ambilin cambuk. Abu Bakar turun langsung, ambil sendiri, naik. Padahal beliau khalifah. Iya. Subhanallah, saudaraku seiman. Maka dari itulah, ini membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah, Pak. Minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan hanya kepada Allah. Saat kita sedang susah, rezeki susah, nggak ada yang bantu kita, maka itu artinya supaya kita hanya minta bantuan kepada siapa? Kepada Allah saja udah. Jangan sampai hati kita itu, Bu, Pak, ada mengharap bantuan dari orang-orang. Jangan sampai. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan oleh Allah peringatan. Gara-gara waktu itu kan Nabi Yusuf di penjara. Lalu ada 2 orang di penjara juga. Kemudian 2 orang ini bermimpi. Yang satu bermimpi dia memeras arak. Yang satu lagi bermimpi, dalam mimpinya itu ada roti di kepalanya lalu dipatuk burung. Lalu kemudian Nabi Yusuf memberikan takwil mimpinya. Adapun kamu yang memeras arak, kamu akan bebas dan kamu akan menjadi pelayan istana. Adapun kamu yang kepalanya, di atas kepalanya ada roti lalu dimakan, dipatuk oleh burung, kamu akan dipenggal. Lalu Nabi Yusuf berkata kepada orang yang akan selamat ini, akan bebas. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni inda rabbik. Berkatalah Nabi Yusuf kepada orang yang bakalan selamat ini,
nanti kalau kamu selamat, tolong sebut saya di sisi raja ya. Tolong sebut saya di sisi apa? Raja. Gara-gara ini Pak, Allah memberikan sanksi kepada Nabi Yusuf. Fa'ansahu syaitan. Lalu setan pun menjadikan si pelayan ini lupa. Falabitha fis sijni bid'a sinin. Sehingga Nabi Yusuf pun tinggal di penjara 9 tahun lamanya. Penjara di bawah tanah lagi. Iya. Artinya Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Yusuf. Kenapa kamu tidak minta tolong kepada Allah saja? Kenapa kamu harus mengharap-harapkan bantuan dari orang lain? Jangan. Gak usah kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Cukup Allah pembantu saya. Adapun kemudian kita jiwanya suka ngarepin bantuan orang. Wallah Pak, itu bukan jiwa yang mulia Pak. Itu jiwa yang kerdil, yang rendahan. Ya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah hai anak, bahwasanya umat manusia kalaulah bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan kalaulah mereka semua bersatu padu untuk memberikan bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat, kertas sudah kering, maksudnya semua sudah dituliskan. Subhanallah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas apa Bu? Beriman kepada takdir. Rasul mengingatkan, hai anak, kalaulah seluruh manusia telah bersatu padu untuk membahayakan kamu, mereka nggak bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuh. Coba kalau keyakinan seperti ini kan menimbulkan kekuatan Pak. Ketika kita berdakwah menyampaikan kebenaran, lalu manusia bersatu padu untuk membahayakan kita, kita yakin bahwa mereka tidak akan bisa membahayakan kita kecuali dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Aneh kan kalau ada orang mau naik pesawat takut kenapa ini? Takut jatuh, Mas. Kan udah takdir. Semua sudah tuliskan enggak sama Allah? Sudah. Kalau Allah takdirkan ente mati walaupun enggak naik pesawat, ya mati. Nggak mau naik pesawat, mau naik mobil aja. Naik mobil, tahu-tahu ketiban pesawat, mati-mati juga. Iya. Ini keimanan kepada takdir ini kata para ulama menimbulkan syaja'ah. Menimbulkan apa? Syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Keberanian. Iya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah Allah takdirkan, gak usah khawatir. Ya. Dan kalaupun manusia seluruhnya ingin memberikan manfaat kepada kita, itu pun tidak akan bisa terlaksana kalau Allah tidak memberikan izin. Kalau Allah tidak mengizinkan dan memang gak ditakdirin, gak bakalan deh. Jadi gimana dong? Apakah beriman kepada takdir itu malah menyebabkan kita tidak mau berusaha? Salah justru itu. Beriman kepada takdir justru mengharuskan kita usaha, Pak. Bukan malah menyebabkan kita tidak mau apa? Usaha. Kok bisa begitu? Iya. Karena pertama, kita tidak pernah diberitahu oleh Allah tentang takdir kita apa. Iya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Dan kita tidak diperintahkan untuk memikirkan takdir.
Tapi kita diperintahkan untuk berusaha mendapatkan takdir yang baik. Ya, sama seperti misalnya Bapak Ibu, kalau lapar kira-kira apa yang kita lakukan? Ada nggak di antara Bapak dan Ibu kalau lapar berkata begini, udah takdir, kalau takdirnya kenyang nanti kenyang sendiri. Saya yakin nggak ada, Mas. Kalau lapar cari makan dong. Setelah cari makan kenyang, takdir tidak, Pak? Takdir. Ketika kita lapar, takdir tidak, Pak? Takdir. Ketika kita cari makan dan usaha kemudian kenyang, takdir tidak, Pak? Takdir. Berarti kewajiban kita apa dong, Pak? Kewajiban kita berusaha untuk mencari takdir yang baik. Makanya pernah seorang pencuri ditangkap oleh Umar bin Khattab. Ketika hendak dipotong tangannya, karena dalam Islam pencuri itu dipotong apa? Tangan. Apa kata si pencuri? Mahlan ya Umar. Tak dulu ya Umar. Bukankah saya mencuri dengan takdir Allah? Artinya kan itu sudah takdir, kok saya harus dipotong sih tangan saya? Apa kata Umar? Aku pun akan potong tanganmu dengan takdir Allah. Kenapa ente? Ya. Nah ini saudaraku sekalian. Makanya kata para ulama, tidak boleh kita pertama menyerah kepada apa? Takdir. Kita harus usaha. Kalau sudah usaha semaksimal mungkin ternyata belum dapat juga, ya udah, kita serahkan semuanya kepada takdir. Yang kedua, kita tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perkara maksiat. Bapak berzina, istrinya marah, terus bapak berkata sama istri, takdir mah, enak aja. Ya. Bapak melanggar lampu merah, stop sama polisi, ditanya, kamu nggak ngelihat lampu merah? Lihat Pak. Terus kenapa? Takdir Pak. Siapa polisi yang mau terima? Ya. Makanya kita boleh beralasan dengan takdir dalam masalah apa? Musibah. Tapi tidak boleh beralasan dengan takdir dalam perkara apa? Maksiat. Yang mampu kita untuk meninggalkannya, saudaraku seiman. Iya. Makanya saudaraku sekalian, beriman kepada takdir itu menimbulkan banyak manfaat dalam kehidupan. Di antaranya tadi menyebabkan keberanian. Tidak mudah putus asa. Dia tidak menjadi orang yang pengecut, Pak. Takdir menyebabkan tentramnya hati kita. Ketika kita sakit, kita berkata ini sudah takdir Allah dan saya berharap ampunannya. Tenang hati kita. Iya. Kita lanjutkan wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi dan dalam riwayat selain At-Tirmidzi dengan lafaz ihfazillah tajidu amamak. Jaga Allah, niscaya kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Iya. Ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat senang. Niscaya Allah akan kenali kamu saat susah. Ini sebuah kaidah yang harus kita pahami, Mas. Bahwa mengenali Allah itu sangat ditekankan kapan? Saat senang. Sekarang alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesenangan demi kesenangan, Pak. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, masih dikasih keamanan. Ya. Kita tidak diberikan oleh Allah kelaparan. Kemarin musim panas aja 4 bulan, puyeng kita, Pak. Iya. Ternyata Allah masih sayang, Allah turunkan hujan. Nah, sekarang kita sedang senang, Pak. Sangat ditekankan kita untuk kenali Allah, kenali Allah.
Ya'rifka fi syiddah, supaya kelak ketika kita susah, Allah akan kenali kita. Sebagian ulama mengambil dari hadis ini ya faidah apa? Berarti ketika orang yang ketika senangnya tak pernah mau mengenal Allah, maka ketika susahnya Allah tidak peduli sama dia. Iya. Ketika senangnya ia tidak mau menjalankan sholat, gak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika susah, Allah pun tidak peduli sama dia. Iya, dulu pernah tahun 2004-2003 ya. Ada ibu-ibu datang ke rumah. Terus dia bilang, Ustadz, perekonomian saya sekarang sudah susah. Tadinya hidup saya senang, rumah saya mewah, mobil saya 3. Sekarang sedikit demi sedikit hilang semuanya, Ustaz. Sekarang saya nggak punya apa-apa lagi. Saya sudah berdoa, tapi Allah nggak pernah dengarkan lagi doa saya. 3 hari yang lalu saya berdoa, ya Allah, kalau 3 hari ini Engkau tidak kabulkan doaku, aku nggak mau sholat. Ngancem. La ilaha illallah. Nah, ada ya hamba yang berani ngancem gitu loh, Mas. Iya. Saya bilang, dulu waktu ibu senang, sholat enggak? Bolong-bolong. Pakai jilbab enggak? Enggak. Terus sekarang setelah susah ngambek. Gimana? Sementara Rasulullah SAW mengatakan, kenali Allah saat apa? Senang. Niscaya Allah akan kenali kamu saat apa? Susah. Iya. Tuh. Jadi kalau kita ingin dikenali oleh Allah di saat susah, maka kenali Allah di saat kapan? Senang. Ya, ketika kita masih diberikan oleh Allah banyak nikmat. Sekarang ini, ibu-ibu dan bapak sekalian yang sekarang alhamdulillah masih diberikan oleh kenikmatan, wallahi kenali Allah, Pak. Syukuri nikmat-nikmat itu. Jalankan perintah-perintah apa? Allah. Jauhi larangannya. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, wa'lam annama akhta'aka lam yakun yusibak, wa ma asabaka lam yakun yukhti'ak. Ketahuilah, sesuatu yang telah ditakdirkan tidak akan menimpa kamu, maka itu tidak mungkin menimpa kamu. Kalaupun kita jatuh dari pesawat dan Allah takdirkan kita masih hidup, tetap hidup. Walaupun musuh semuanya bersatu padu ingin menyakiti kita, kalau Allah takdirkan selamat, pasti selamat. Tidak akan menimpa kita. Dan sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpa kamu tidak akan meleset dari kamu. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah, Pak, sama teman pergi mancing ke laut. Saya di sini, teman saya di situ. Pancingnya sama, umpannya sama. Yang narik dia lagi. Saya nggak narik gitu. Saya bilang pindah tempat dong, saya di sini. Dia pindah ke sini, dia lagi yang narik. Emang kalau udah takdir. Ya. Rezeki Allah yang ngatur. Ya. Nah ini saudaraku. Jadi kalau Allah takdirkan nggak dapat, ya nggak bakal dapat. Kalau Allah takdirkan dapat, pasti apa? Dapat. Ya.
Dan kata beliau, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu datang setelah bersama kesabaran. Jadi kita jangan ngarep, Pak, pertolongan itu langsung datang sekarang, jangan. Allah ingin lihat dulu kesabaran kita biasanya, Pak. Setelah kesabaran kita hampir habis, biasanya disitulah pertolongan Allah, Pak, datang. Itu sering terjadi seperti itu, Pak. Kenapa? Karena Allah ingin melihat kejujuran iman kita. Ya. Adapun orang yang jujur imannya, dia tetap setia sama Allah. Tapi orang yang kurang jujur imannya, khalas, dia akan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tidak peduli sama saya. Iya. Dulu pernah ada seorang ibu setelah kajian datang, Ustaz, saya punya anak wanita murtad, Ustaz. Maksudnya murtad apa, Bu? Yang keluar dari agama Islam, Ustaz. Ibu sudah tanya pada anak ibu kenapa sebabnya. Sudah. Apa jawabnya? Anak saya bilang gini, saya punya pengalaman buruk sama Allah. Punya pengalaman buruk sama Allah katanya. Gara-gara itu dia murtad, bayangkan. Dia kira dengan cara murtad dia akan selamat dari azab Allah kali, Mas. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini akibat daripada apa, Pak? Tidak jujurnya kita kepada Allah. Kurang sabarnya kita kepada Allah. Iya. Orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa dan pasti Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, yakin, Pak, bahwa Allah pasti Allah akan mengabulkan doa. Tapi kapan Allah mengabulkan doa, ya terserah Allah dong, jangan terserah kita. Kalau kita kan maunya Allah ngikutin kemauan kita. Ya, salah. Yang benar kita ngikutin kemauan Allah, terserah. Iya. Nah, kata Rasulullah SAW, wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu datang setelah bersama kesabaran. Kesabaran yang panjang. Bagaimana di perang Ahzab, kaum mukminin diguncang keimanannya dengan luar biasa. Sampai Allah mengatakan wazulzilu zilzalan syadida. Mereka pun diguncang dengan guncangan yang sangat apa? Berat sekali, kuat sekali. Iya. Ujian yang sangat berat itu. Tak lama kemudian ketika mereka telah terus berusaha sabar, akhirnya Allah mengirimkan bantuannya. Dikirimkan angin menghancurkan pasukan sekutu itu, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya sekarang kita melihat ya di Palestina misalnya. Kaum muslimin seluruh dunia udah kunut nazilah, masih aja begitu. Tapi subhanallah yang kita kagumkan, Pak, rakyat Palestina tetap istiqomah. Itu yang hebatnya, Pak. Belum tentu loh, Pak, kita bisa seperti mereka. Iya. Nah, kita wajib yakini pertolongan Allah pasti apa? Datang. Tapi kapan? Ya serahkan sama Allah. Kita hanya sebatas berdoa dan yakin pasti Allah membela. Iya. Pasti Allah akan menghancurkan orang-orang yang zalim, pasti itu. Pasti Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang dizalimi, pasti itu. Tapi kapan? Hanya Allah yang Maha tahu. Serahkan semuanya kepada Allah. Mereka yang terkena bom meninggal, mereka mungkin sudah di dalam surga-surga Allah. Iya. Sementara kita yang masih hidup nggak tahu matinya di atas apa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman.
Kemudian Rasulullah wa annal faraja ma'al karb, dan bahwasanya jalan keluar dari kesulitan itu Pak, bersama kesulitan. Gak mungkin kita ini bakalan sulit terus, gak mungkin Pak. Pasti suatu ketika Allah akan berikan jalan keluar, pasti. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Tak mungkin susah terus, tak mungkin. Tak mungkin Allah menguji seorang hamba yang beriman dengan ujian yang menghancurkan dirinya, nggak mungkin, Pak. Allah menguji seorang hamba itu disesuaikan dengan apa? Keimanan dia. Kewajiban kita ya sabar sambil minta tolong terus sama Allah, sambil kita taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini saudaraku, memang ini berat sekali, Pak. Sabar itu sesuatu yang mudah diucapkan, masalahnya, Mas. Semua orang kalau nasihatin sabar gampang kan? Sabar ya, Mas. Tapi untuk mempraktikkan sabar ini, aduh ya Allah, panas, pahit. Ya. Maka dari itu, disinilah penting Pak kita untuk melatih kesabaran. Kalau sabar itu tidak dilatih, susah. Karena kesabaran itu bisa menjadi panjang, bisa menjadi pendek. Kapan kesabaran kita pendek? Kalau kita terus-menerus selalu memanjakan diri kita dengan kesenangan demi kesenangan. Ngikutin syahwat, ngikutin hawa nafsu. Saya yakin kalau seperti itu sabarnya pendek banget, Pak. Diuji dikit sama Allah langsung mewek, langsung nggak ridho, langsung ngambek dan yang lain. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah-faidahnya. Di antara faidah hadis ini yang pertama at-tawadhu lis-shighar wa ta'limuhum. Itu tawadhu kepada anak kecil dan berusaha mengajarkan mereka ilmu. Ini anak-anak ini Pak, apalagi di zaman sekarang nih Pak, sangat butuh bimbingan kita Pak. Anak-anak zaman sekarang ya Allah Pak, generasi TikTok, yang senangnya cuma kenalnya joget, la haula wala quwata illa billah. Ya, gara-gara siapa? Gara-gara orang tuanya yang nggak paham. Karena terkadang orang tua itu maunya apa, Pak? Ya, instan. Maunya instan. Gimana supaya anak saya diem ya? Sementara orang tuanya juga asyik main HP. Terus anaknya mewek. Mikirnya instan lagi. Langsung buka YouTube. Tunak tuh. Filmnya ya, rame ya. Berhenti. Ibu asyik lagi. Tapi pengaruhnya dahsyat buat si anak. Akhirnya minta HP, dikasih, dibeliin. Akhirnya hidupnya tak bisa lepas dari apa? Main game, main nonton YouTube, dan yang lainnya. Dia hancurkan hidupnya sama orang tuanya sendiri. Karena apa ya tadi? Orang tuanya tidak mikir jauh ke depan. Orang tuanya terlalu instan. Maklumlah, memang zaman sekarang zaman instan, Pak. Mie-nya aja mie instan, Pak. Ya. Masya Allah. Penting saudaraku, anak-anak kita ini, Pak, kita selamatkan dari ghazul fikri, perang pemikiran melalui media-media seperti itu. Didik mereka.
kenalkan mereka kepada Allah. Ya, kenalkan mereka terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Ya. Faedah yang kedua, min husni ta'lim at-tamhid lima yuradu minal kalam. Di antara cara taklim yang bagus, memberikan kalimat-kalimat yang sifatnya pendahuluan, agar orang yang akan kita ajarkan ini siap untuk mendengarkannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, hai anak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, nak." Kata-kata ini penting, Pak, untuk pendahuluan ini. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah SAW ya, ketika hendak mengajarkan ilmu kepada seorang sahabat selalu memberikan pendahuluan dulu tuh. Contoh, ketika Rasulullah hendak mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah. Rasulullah manggil dulu tuh 3 kali, "Ya Mu'adz." Kata Mu'adz, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi, dipanggil lagi, "Hai Mu'adz." Maka Mu'adz langsung berkata, "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Jalan lagi, dipanggil lagi, "Ya Mu'adz." "Labbaik wa sa'daika ya Rasulullah." Ya. Lalu Rasul bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Ini cara taklim yang luar biasa. Dengan cara seperti itu, ilmu itu akan sangat kokoh di hati. Iya. Faedah yang ketiga, Fadlu Ibnu Abbas. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas. Haitsu ra'ahu Nabi SAW ahlan li hadhil wasaya. Di mana Nabi melihat Ibnu Abbas ini ya sangat cocok untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat seperti itu. Karena Ibnu Abbas walaupun masih kecil, Pak, tapi cerdas Ibnu Abbas itu, Masya Allah. Makanya anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang IQ-nya tinggi, yang paling bagus itu ajarin ilmu agama dulu, Pak. Ya. Banyak orang tua merasa bangga kalau anaknya jago matematika, fisika, ya, bahkan bisa ikut olimpiade. Tapi nggak merasa senang kalau anaknya bisa belajar bahasa Arab, ilmu din, hafal Quran. Padahal anak-anak ini harusnya ajarkan dulu tentang din. Kenalkan dulu dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, supaya apa? Supaya dengan cara seperti itu si anak tumbuh di atas keimanan dan ketakwaan. Iya. Faedah selanjutnya. Faedah yang keempat, al-wasiyah bihifdzil 'abdi li rabbih. Wasiat Nabi agar kita menjaga Allah. Itu dengan menjaga perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangannya, menjaga batasan-batasannya, menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dikasih sama Allah hidayah, Pak, jaga hidayah tuh. Jangan sampai itu hidayah diambil lagi sama Allah, Mas. Iya. Memang berat sekali. Untuk dapat hidayah berat. Tapi tugas selanjutnya yang lebih berat adalah menjaga apa? Hidayah. Agar hidayah itu tidak hilang, tidak kembali diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah selanjutnya, annal jaza' min jinsil amal. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Maka siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Berarti siapa yang tidak mau menjaga agama Allah, enggak mau menjaga perintahnya, enggak mau menjaga larangannya, Allah pun tidak mau jaga dia. Iya. Faedah selanjutnya, an hifdzallah sababun li ma'iyyatihil khassah
al-mutadamminati lin-nasri wat-ta'yid wal kifayah. Bahwa kalau Allah menjaga seorang hamba, maka Allah pasti akan membela si hamba itu. Allah akan mencukupi si hamba itu. Makanya yang kita butuhkan itu, Pak, Allah menjaga kita. Itu yang kita butuhkan. Caranya gimana supaya Allah menjaga kita dong? Itu dengan cara menjaga agama Allah. Jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga batasan-batasannya. Ya. Faedah selanjutnya, fadlut taqarrub ila Allah bi ta'ati wa taqwa fi halir rakha wa halus sihah wal amni wal ghina. Keutamaan bertaqarrub kepada Allah dan bertakwa kepada Allah di saat senang. Apa itu? Saat sehat, aman, dan cukup. Maka saat-saat seperti ini hendaknya kita sangat ditekankan bertakarub kepada Allah. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Faedah selanjutnya yang ke-8. Anna man ittaqallaha fir rakha waqahu Allahu ma yakrah wa yassara umurahu wa hawwana 'alaihi al-shada'ida wa kashafa ghammahu wa hammahu wa naffasa kurbatahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah di saat senangnya, kelak di saat susahnya Allah akan berikan kemudahan demi kemudahan. Allah akan hilangkan kesulitannya. Ya. Kenapa? Karena ketakwaan dia di saat kapan? Senang. Maka saat susah Allah bantu dia. Faedah yang ke-9, tahqiqut tauhid bil istighna billah an khalqihi. Merealisasikan tauhid, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara kita hanya butuh kepada Allah saja. Kita minta hanya kepada Allah. Minta bantuan pun hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang dia hanya minta bantuannya kepada Allah, tidak mengharapkan bantuan makhluk, berarti tauhidnya itu luar biasa. Tauhidnya mantap. Iya. Faedah yang ke-10, isbatul qadar khairihi wa syarrih. Penetapan adanya takdir. Baik takdir yang baik maupun yang buruk. Semua sudah dituliskan oleh Allah. Semua sudah takdir, betul, sahih. Tapi ingat, manusia pun diberikan oleh Allah kemampuan. Manusia pun diberikan oleh Allah kehendak. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa di antara kalian mau istiqomah, silakan, kata Allah. Allah mengatakan siapa di antara kalian yang mau istiqomah, silakan. Yang enggak mau istiqomah, silakan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali semua mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah selanjutnya, anna ma yaqa'u minal manafi' wal madar wal ni'am wal masaib maktub wa anna ma lam yuktab la yakun. Bahwa segala sesuatu, baik bahaya, kenikmatan, musibah, semua sudah dituliskan, Pak. Maka sesuatu yang belum dituliskan dan tidak dituliskan tidak akan terjadi. Tak akan pernah terjadi. Wajib itu kita yakini, saudaraku. Ya. Faedah selanjutnya, annal khalqa la yaqdiruna ala taghyiri ma sabaqa bil qadar wal kitab al awwal. Bahwa makhluk tidak mampu untuk merubah takdir yang telah ditetapkan kepadanya. Kalau Allah sudah takdirkan, sehebat apapun usaha kita tidak akan dapat. Namun sekali lagi tadi, bukan berarti kita tidak usaha. Justru kita wajib usaha dan terus usaha sambil minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah selanjutnya, isbatul asbab
penetapan akan adanya sebab. Kenapa si fulan dapat hidayah? Pasti ada sebabnya, Mas. Kenapa si fulan tersesat? Pasti ada apa? Sebabnya. Kenapa si fulan diazab sama Allah? Pasti ada sebabnya. Gak mungkin gak ada sebab. Iya. Ada orang yang taat tiba-tiba diazab. Gak mungkin. Itu namanya zolim. Iya. Faedah selanjutnya isbatu ta'siril asbab bin naf'i wad dharar. Penetapan bahwa sebab itu sangat berpengaruh ya kepada manfaat maupun mudarat. Maka kalau kita ingin dapat ya takdir yang baik, harus mengambil sebab. Kita ingin dapat kekayaan, harus dong usaha. Itu namanya sebab. Makanya kita harus ambil dulu apa? Sebab. Namun yang harus diingat, Pak, sebab ini harus sesuai dengan syariat. Adapun mengambil sebab yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul ini tidak boleh. Apalagi itu yang dilarang. Contoh misalnya, Pak, ada orang yang cari rezeki, tapi dengan cara datang ke dukun. Ketika dikatakan, kamu ngapain ke dukun? Kata dia, ini kan cuma syariatnya aja, Mas. Cuma sebab. Kita katakan, lah, Allah tidak pernah menjadikan sebab dengan datang ke dukun. Cari rezeki itu caranya usaha, berdagang, berbisnis, ya, ataupun yang lainnya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Silakan. Apabila seorang anak bersedekah, apakah pahalanya sampai ke orang tua ataukah harus diniatkan dulu? Wallahu a'lam, Pak. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usaha. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Dan anak itu hasil usaha orang tua. Rasul bersabda, ya al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Jadi karena anak itu hasil usaha orang tua, maka apa yang diamalkan anak itu sampai ke orang tuanya, Pak. Iya, wallahu a'lam. Apakah Banu Israel yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu adalah orang-orang Yahudi, Ustadz? Banu Israel itu adalah anak-anak Nabi Israel. Israel itu Nabi, Pak. Itu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Yakub itu punya anak 12. Punya anak berapa? 12. Dari 12 ini, anak ini jadilah 12 kabilah. Kemudian menjadi berkembang. Ya. Nah, orang-orang Yahudi zaman sekarang itu mereka dari keturunan dari keturunan Israel itu. Ya. Dan Yahudi satu-satunya agama yang tidak mengembangkan agamanya. Kalau Nasrani mengembangkan apa? Tapi orang Yahudi tidak. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan bahwa hanya Yahudi yang masuk surga. Itu dari keturunan Banu Israel. Sementara selain mereka adalah pasti neraka.
Bahkan dalam kitab Talmud mereka disebutkan selain Yahudi itu hakikatnya binatang yang berbentuk manusia. Iya. Itu. Jadi Israel atau Yahudi yang ada di sekarang itu, ya, apakah mereka dari keturunan? Iya, itu dari keturunan siapa? Dari Banu Israel itu, Pak. Iya. Dan Allah telah sudah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kerusakan dan kebejatan sebagian Banu Israel tuh, Pak, yang selalu memaksiati Allah, memaksiati Nabi Musa, membunuhi para nabi. Baca aja kisahnya dalam Al-Quran banyak, ya. Orang yang mati syahid dalam surat Al-Baqarah ayat 159 dikatakan mereka hidup. Hidupnya orang yang mati syahid maksudnya Pak, kehidupan alam barzakh. Bukan artinya hidup di dunia kayak di dunia, enggak. Ya. Disebutkan dalam hadis, "Lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, ja'ala arwahahum fi jawfi tairin khadrin." Ketika saudara-saudara kalian mati syahid di perang Uhud, Allah jadikan roh mereka di dalam perut burung yang berwarna apa? Hijau. Yang ia terbang ke sana kemari, hinggap di pepohonan surga. Lalu kemudian Allah kembalikan arwah mereka ke tempatnya di bawah arasy. Lalu para roh itu berkata, siapa yang mau mengabarkan kepada saudara-saudara kami di dunia bahwa kami di sini hidup dan diberikan rezeki? Maka Allah berfirman, aku yang akan sampaikan. Allah turunkan firman-Nya, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberikan rezeki. Artinya kehidupan alam barzakh. Ya. Mohon penjelasan korelasi iman kepada takdir dan berdoa itu bisa merubah takdir. Mirip Pak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi dengan seseorang yang lapar. Ketika kita lapar, usaha tidak. Demikian pula doa. Doa itu min jumlatil asbab, termasuk usaha. Paham tidak? Doa itu termasuk usaha. Sama halnya dengan orang yang lapar, dia harus cari makanan. Kirim Al-Fatihah buat orang yang sedang sakit, gimana Ustadz? Yang bagusnya datengin itu, kunjungin orang sakit. Lalu kemudian bacakan surat Al-Fatihah kepada orang sakit langsung. Itu yang menjadi praktek. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku dan beberapa temanku bersafar, bepergian. Kami singgah di sebuah kampung dan ternyata mereka tidak mau untuk menjamu kami. Rupanya kepala kampung mereka tersengat kala jengking. Mereka berusaha mengobatinya, nggak bisa. Datanglah mereka kepada para sahabat ini dan berkata, hal minkum min raqin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ada. Abu Sa'id Al-Khudri pun pergilah lalu membacakan Al-Fatihah. Sembuh. Ya. Sembuh. Jadi bukan dibacain dari jauh, Mas. Abu Sa'id nggak bilang, udah saya bacain dari jauh aja, tenang. Enggak, Abu Sa'id pergi. Ya, dibacakan langsung ke orang yang sakit. Begitu caranya. Bagaimana cara kita mengimani takdir buruk seperti kehilangan orang yang kita cintai? Wajib kita imani.
bahwa kita pasti akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Pasti itu. Makanya Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh." Hai Muhammad, silahkan kamu cintai orang yang kamu sukai. Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengan dia. Kalau kita mencintai seseorang, wajib kita yakini bahwa suatu ketika kita akan berpisah dengan dia. Sehingga kita siap saat ditinggal sama dia. Antum, kita semua pasti mencintai istri kita. Istri mencintai suaminya, mencintai anaknya, mencintai ayahnya. Tapi wajib kita ingat bahwa suatu ketika kita akan berpisah. Mungkin kamu duluan yang meninggal dunia, atau aku duluan yang meninggal dunia. Kewajiban kita sabar. Ya. Sabar menghadapi musibah-musibah seperti itu. Saya pernah menunggui saat orang sakaratul maut, detik-detik seseorang mau wafat. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa beliau mengakhirinya dengan ucapan la ilaha illallah? Kok cuma nungguin doang sih? Kenapa nggak ditalkinin? Cuma ditungguin, diliatin aja. Aduh. Rasul bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, itu kesempatan terakhir. Talkinkan. Ucapkan la ilaha illallah. Katakan begitu sama dia. Ucapkan la ilaha illallah. Ya. Adapun cuma ditungguin, ya Allah ya Rabbi. Ya, ini enggak benar banget, Mas. Apakah ujian, musibah, takdir yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa-dosa? Memang demikian Allah mengabarkan. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa. Semua musibah yang menimpa itu akibat dosa-dosa kalian, kata Allah. Tapi ya, musibah buat orang yang beriman itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Makanya kalau kita berbuat dosa terus dikasih musibah, puji Allah, Pak. Alhamdulillah. Allah masih menginginkan kebaikan buat saya. Imam At-Tabrani meriwayatkan ya dalam Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah bersabda apa? Idza arada Allahu bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah masih menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia. Wa idza arada bi 'abdin syarra, tapi kalau Allah menginginkan keburukan seorang hamba, amsaka bi dzambi, Allah biarkan ia terus-menerus berbuat dosa, malah dikasih kesenangan demi kesenangan. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah adab siksanya semua di hari kiamat. Wasa'atu adha wa amar, sedangkan hari kiamat itu lebih pahit, lebih berat. Makanya kalau kita berbuat dosa terus ke Allah kasih kita musibah, bersyukur, Pak. Alhamdulillah, Allah masih sayang sama saya. Ini semua gara-gara dosa saya dan Allah ingin menggugurkan dosa saya. Alhamdulillah. Ya, bersyukur. Tadi sebutkan bahwa anak boleh minta sama orang tua. Apakah sebaliknya boleh orang tua yang tak mampu mencari uang minta sama anak? Boleh. Ya. Kenapa? Karena anak itu hasil orang tua. Ya. Ada seorang laki-laki mengadu ke Rasulullah SAW ya, tentang anaknya yang pelit, gak mau ngasih. Maka Rasul bersabda kepada anaknya, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ya. Tapi bukan berarti berdasarkan hadis ini bapak ambil semua ya. Kamu sama harta kamu milik saya.
Bukan, kata para ulama, bukan seperti itu maksudnya. Kita hanya sebatas meminta yang kita butuhkan saja. Ya. Apakah orang tua yang sudah pikun sudah tidak terkena kewajiban sholat, Ustadz? Pikun itu ada dua macam. Ya, ada pikun yang sekali-kali, maka pada waktu itu dia tetap punya kewajiban saat tidak pikun. Ada pikun yang permanen. Maka ini masuk dalam firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Dimaafkan. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia saat sujud? Boleh, kalau memang nggak bisa bahasa Arab. Boleh. Kenapa demikian? Karena Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Sementara Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk memperbanyak doa ketika apa? Sujud. Karena kita tidak bisa bahasa Arab, ya sudah, silahkan. Dan itu pendapat jumhur dan itu yang paling kuat. Apabila kita sudah berusaha berdiskusi dengan orang tua untuk tidak melakukan praktek riba, namun orang tua tetap melakukannya, apakah kita akan ikut berdosa? Ya enggak dong, Mas. Kalau kita sudah mengingatkan, dan tidak syarat memberi nasihat itu harus diterima, tidak. Hidayah milik siapa? Yang penting kita sudah mengingatkan. Kalau kita sudah mengingatkan dan orang tua tetap saja, maka di hari kiamat setidaknya kita sudah bisa berlepas diri. Ya Allah, di dunia aku sudah menasihati dia, ya Allah. Iya. Makanya Allah berfirman, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibum 'adaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ingatlah ketika ada sekelompok orang berkata kepada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, kenapa sih kamu harus menasihati orang-orang yang bakalan Allah binasakan mereka itu? Apa kata mereka? Ma'dziratan ila rabbikum, sebagai alasan kami nanti di hadapan Allah bahwa kami sudah memberikan nasihat kepada mereka. Sebab kalau kita diam, kita pun salah, Pak. Di hari kiamat Allah tanya, kenapa kamu tidak memberi nasihat? Kena juga. Apakah kita boleh menegur suami dalam hal keuangan, Ustadz? Dia tidak jujur. Tidak jujur maksudnya gimana nih? Maksudnya suami harus laporan semua keuangan sama istri gitu? Atau gimana ini? Kalau misalnya dia nggak jujur, misalnya kamu masih punya duit, enggak, padahal dia punya duit. Ya, karena tahu istrinya itu rakus. Ya. Semua duit harus, makanya sampai mereka bilang namanya juga suami, Ustadz. Suami itu kan singkatan, semua uang adalah milik istri. Ya, maka kalau kayak gini, Bu, si suami terpaksa nggak jujur karena istrinya kayak gini, ya nggak masalah, tidak berhak istri untuk minta duit semuanya. Ibu sudah dikasih sama suami dengan yang ma'ruf dan mencukupi, sudah, alhamdulillah. Adapun minta lebih, jangan. Rasulullah SAW aja sampai meninggalkan istrinya 29 hari gara-gara minta belanja lebih. Marah Rasulullah SAW. Itu di antara sebabnya. Ya. Ini. Jadi soal keuangan kalau ibu sudah dicukupi, udah alhamdulillah. Nggak usah nanya lagi tentang duit dia. Ya. Kecuali kalau ibu tidak dikasih nafkah, baru ibu minta. Itu hak saya, Mas.
Kewajiban kamu sebagai seorang suami memberikan nafkah kepada saya. Tapi kalau ibu sudah dikasih nafkah dan cukup, alhamdulillah, gak usah lagi nanya tabungannya berapa, gaji kamu berapa, gak perlu gitu. Iya, itu namanya kepo. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.